Pemirsa, peran APBN dalam pembangunan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan. Dalam penyampaian pidato Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan kinerja APBN tetap solid dan terjaga dengan pengelolaan APBN secara hati-hati. APBN ekspansif sebagai instrumen counter-cyclical guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menekankan APBN yang merupakan penggerak ekonomi makro harus juga bisa menyentuh ekonomi mikro. Dengan begitu, anggota Dewan ini menilai perannya sebagai shock absorber bisa dioptimalkan dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung program prioritas pemerintah. APBN yang merupakan penggerak ekonomi makro harus menyentuh ekonomi mikro. Sehingga sentuhan di ekonomi mikro harus menyentuh ekosistem. Nah, ekosistem ini kita tidak bisa hanya bicara di level atas, tapi ekosistem yang berada di bawah, yang berada di kepala daerah, yang berada di dinas-dinas. Samuel menambahkan peran APBN tahun 2026 harus bisa memastikan kesinambungan program pembangunan baik jangka menengah maupun panjang yang bergerak sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, peringatan HUT Republik Indonesia ke-80 tahun telah usai, di mana penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBN tahun 2026 telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Ya pemirsa, selanjutnya pemerintah harus menggerakkan roda perekonomian yang sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sangat optimis ekonomi Indonesia dari sisi pertumbuhan ekonomi akan tumbuh positif dan moncer pada semester 2 2025 dan pada tahun 2026. Hal ini diyakini dari sejumlah indikator positif yang terus dijalankan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis sejumlah faktor capaian kinerja dari semester 1 2025 sebagai modal bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi. Mulai dari realisasi investasi yang tercatat terus meningkat mencapai 924 triliun rupiah, impor barang modal yang naik 32,5% secara year on year, dan belanja modal pemerintah yang turut naik sebesar 17,94%. Terlebih lagi, dukungan ekonomi kebijakan akomodatif terus dilakukan secara kontinu demi menambah confidence dari para investor. Optimisme pertumbuhan akan lebih membaik di semester 2 dan di tahun 2026. Kita lihat beberapa data terkait dengan investasi yang terus meningkat, barang modal yang naik 32%, belanja pemerintah juga naik 17,94% secara year on year, dan tentu ini diharapkan akan terus berlanjut di semester 2 hingga tahun depan. Di samping itu, pemerintah juga sudah menggelontorkan stimulus ekonomi sebesar 61 triliun rupiah pada semester 1 2025. yang terbukti memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan akan mendukung stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2025. Sementara dari sisi kerjasama perdagangan dan investasi, Erlangga juga merespon adanya perjanjian kerjasama IEU-SEPA yang dalam proses terkait keanggotaan Indonesia di OECD yang dipandang mampu meningkatkan perdagangan internasional. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Riki Anwardi, IDX Channel. Langsung saja kita ke informasi yang pertama, pemirsa, di mana Presiden Prabowo pimpin upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Saat memimpin upacara pengibaran dan penurunan bendera, sang Presiden ke-8 memakai dua pakaian adat berbeda. Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka, Jakarta. Pada upacara peringatan HUT RI ke-80 tersebut, penampilan Presiden Prabowo menarik perhatian publik. Sang Presiden mengenakan baju adat Demang bernuansa putih gading
dan kain ujung serong khas Betawi. Bukan sekedar pakaian tradisional, baju Demang Betawi memiliki filosofi mendalam. Pertama, merupakan simbol kekuasaan dan kewibawaan. Kedua, identitas budaya Betawi. Ketiga, cerminan kesederhanaan dan elegansi. Serta keempat, mengandung pesan persatuan dalam keberagaman. Sementara itu, saat memimpin upacara penurunan bendera merah putih, Presiden Prabowo yang bertindak sebagai inspektur upacara nampak mengenakan pakaian adat Melayu Riau. Prabowo mengenakan baju kurung teluk belanga berwarna biru, dipadukan dengan tanjak penutup kepala khas pria Melayu. Tanjak tersebut bermotif geometris dengan warna biru perak, senada dengan busana yang dikenakan. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, usai memimpin upacara penurunan bendera di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto hadiri pesta rakyat di kawasan Monumen Nasional Jakarta pada Minggu malam. Dengan menggunakan maung putih, Prabowo keluar dari rooftop dan melambaikan tangan sepanjang memasuki kawasan Monas. Presiden tiba sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden terlihat menyaksikan puluhan kendaraan modifikasi yang mengikuti karnaval. Di sela acara, Presiden tampak menyapa dan menggendong anak-anak. Bahkan, Presiden sempat memeluk dan menggendong mereka. Pemerintah tengah mengkaji dan menyiapkan strategi baru dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak dan energi agar lebih tepat sasaran. Ya, salah satu langkah yang penting yang diambil adalah memanfaatkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN untuk memastikan subsidi energi diberikan secara adil dan juga efisien. Pemerintah berfokus pada pengelolaan subsidi energi seperti listrik, bahan bakar minyak, dan LPG 3 kg agar penyalurannya tepat sasaran dan dapat mengurangi kebocoran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemanfaatan DTSN menjadi kunci agar subsidi yang diberikan tidak lagi mengalami kebocoran akibat sistem penyaluran yang masih bersifat terbuka. Di mana langkah ini memungkinkan pemerintah untuk menetapkan mekanisme penyaluran subsidi yang didasarkan pada penggunaan sebenarnya. Dengan cara ini, subsidi dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data sosial ekonomi yang valid dan juga terkini. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp402,4 triliun pada tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan subsidi energi berjalan efektif dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan anggaran negara. Rencana subsidi yang tepat sasaran, kita sudah punya DTSN, data dari survei sosial dan ekonomi. Dari data tersebut tentu kita melihat adanya kebocoran daripada subsidi yang masuk pada kelompok masyarakat atas. Karena memang saat sekarang subsidi itu diberikan secara terbuka. Nah, mungkin ke depan kita akan mencarikan mekanisme dan skema sedang dalam pembahasan di pemerintah, di mana nanti pengguna daripada saat sekarang seperti contoh di sektor listrik kan yang langganan tinggi itu mendapatkan harga yang berbeda dengan yang di bawah. Dengan mekanisme semacam itu bisa diimplementasikan.